Kembalinya Dewa Perang bab 551-560. Novel Tun. Bab 551. Suasana berubah tajam saat ekspresi muram muncul di wajah Timothy. Tapi ini harus dirahasiakan. Aku akan bertemu Abigail besok, jadi masalah seperti ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Jangan khawatir, Tuan Caesar. Tempat yang kami atur sangat rahasia. Timotius menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup, itu harus benar-benar disembunyikan. Aku ingin memastikan tidak ada yang salah. Derek segera menimpali, saya punya ide, Tuan Caesar. Saya rasa saya tahu persis tempatnya. Itu adalah klub bernama The Abyss. Klub itu bisa dikatakan sebagai tempat paling tersembunyi di seluruh South City, dan kami hanya bisa masuk melalui koneksi khusus. Tidak sembarang orang bisa masuk. Melihat minat Timothy meningkat, Derek melanjutkan, banyak tokoh besar di Erudia memilih untuk mendiskusikan masalah di sana karena semuanya tetap berada di dalam tembok itu. Tak seorang pun di luar akan pernah mendengar bisikan tentang apa yang terjadi di dalam. Kalau begitu, jurang maut itu. Timotius mengangguk setuju. Tidak masalah, Tuan Caesar. Kita semua memiliki koneksi di The Abyss. Ayo pesan seluruh klub malam ini, iya. Melvin dan yang lainnya semua tersenyum. Di zona perang selatan. Pak, sudah waktunya untuk pergi, kata Alfie sambil membuka pintu mobil untuk Levi masuk. Semua pengaturan di South City sudah dibuat. Ada beberapa orang yang berdiri di belakang Levi. Kapten, Mortimer Lambert, tentu saja ada di antara orang-orang itu. Sisanya terdiri dari Mike Pence, Panglima tertinggi zona perang selatan, dua wakil Panglima tertinggi, Hank Damon dan William Stewart, serta beberapa kepala staf. Semua orang mengenakan pakaian kasual, mematuhi perintah Levi untuk tidak menonjolkan diri. Jika tidak, pemandangan sekelompok pria berseragam militer makan di depan umum akan membuat orang-orang ketakutan. Apakah titik pertemuan sudah ditetapkan? Levi bertanya. Ya, itu di klub bernama The Abyss, Pak. Klub ini terkenal dengan kerahasiaannya. Karena terletak di daerah terpencil di pinggiran kota, banyak orang memilih untuk mengadakan pertemuan rahasia di sana, jadi kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang memata-matai kita. Pihak berwenang South City menyadari sensitifnya masalah ini, sehingga mereka memilih The Abyss. Tapi makanannya akan disiapkan sendiri, dan tidak ada yang terlalu boros. Selain itu, semua orang akan pergi ke Belanda, jadi tidak akan ada masalah yang tidak diinginkan, Alfie diklarifikasi. Bagus. Saya melihat bahwa mereka cukup teliti dalam perencanaan mereka. Levi mengangguk, terkesan. Sementara itu, para pemimpin kota selatan semuanya berkumpul di The Abyss yang terletak di pinggiran kota. Namun, semua orang berpakaian dengan cara yang sangat rendah. Faktanya, pakaian mereka sangat kasual sehingga membuat mereka menonjol seperti jempol yang sakit di klub. Tim Cronan, pemimpin Erudia, bertanya, apakah Dewa Perang, maksud saya, Tuan Garrison, sudah tiba? Wali kota South City, Stephen McKay, mengangguk sebagai tanggapan. Ya, Pak, Alfie baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Mereka harus segera datang. Itu bagus. Tim menyeka keringat di keningnya. Kenapa aku merasa gugup? Dia merenung. Kami semua gugup juga, Pak. Kami sudah berkeringat jauh sebelum kami tiba. Semua pejabat South City menarik napas dalam-dalam, rasa atas kedatangan God of War yang sudah dekat. Mereka telah pergi ke Jesse Nielsen untuk meminta nasihat sebelumnya karena pengalamannya dengan God of War. Namun, Jesse hanya memberi mereka dua kata, tetap tenang. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka benar-benar basah oleh keringat dingin karena tingkat kecemasan yang mereka rasakan. Tak lama, Levi dan rombongannya tiba di pintu masuk The Abyss. Saat itu, suara mesin yang berputar mengganggu kesunyian. Lebih dari 10 mobil sport melaju ke arah mereka, semuanya tiba-tiba berhenti di depan The Abyss. Itu adalah Timotius dan ahli waris muda lainnya. Tuan Caesar, selamat datang di The Abyss. Setelah turun dari mobil masing-masing, semua orang mengerumuni Timothy dan mengantarnya menuju The Abyss. Hei, orang itu, Tuan Caesar, seru Derek saat dia melihat Levi. Bab 552. Segera, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Levi. Apakah itu benar-benar dia? Timothy bertanya, mengerutkan kening. Itu dia, Tuan Caesar. Itu orang dengan keterampilan mengemudi yang sangat bagus. Beberapa pengikut Derek berkata dengan tergesa-gesa. Dalam sepersekian detik, ekspresi Timothy berubah tiba-tiba. Aku tidak peduli siapa dia, tapi selama dia memiliki kontak apapun dengan Abigail, singkirkan dia dari pandanganku. Sebagai anggota geng pangeran, inilah cara Timotius biasanya menangani berbagai hal, dengan cara yang paling arogan dan percaya diri. Derek bertukar pandang dengan para pengikutnya sebelum segera berkata, terserah Anda, Tuan Caesar. Melangkah maju dengan cepat, Derek menyusul Levi dan kelompoknya untuk mencegat mereka. Hei, kamu mau kemana? Berhenti di situ. Namun, Levi dan kelompoknya mengabaikan teriakan Derek.
Hei, hei, apakah kalian semua tuli? Tidakkah kalian mendengar apa yang baru saja saya katakan? Tahan di sana. Derek tiba-tiba mengangkat suaranya dengan keras, membuka tangannya untuk menghalangi Levi dan kelompoknya agar tidak bergerak lebih jauh. Ekspresi tidak senang muncul di wajah Alfie dan Mike, serta para pejabat militer lainnya yang hadir. Kota Selatan adalah wilayah mereka. Dengan demikian, mereka tidak percaya bahwa ada orang di sini yang masih berani menghalangi jalan mereka, terutama ketika Dewa Perang bepergian bersama mereka. Betapa memalukan. Mike dan yang lainnya tampak kesal. Jika si bodoh itu beruntung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Dewa Perang. Tetapi dalam skenario terburuk, orang bodoh yang sama ini mungkin akan kehilangan pekerjaannya karena tuduhan kelalaian. Mike dan yang lainnya bersiap untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya kepada si bodoh yang malang ini, tetapi Alfie menghentikan protes mereka dengan lambaian tangannya. "Apa bisnis Anda?" Alfie bertanya dengan suaranya yang dalam. Derek mengabaikan Alfie, malah menatap langsung ke arah Levi. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya. "Kamu, datanglah, ada yang ingin kukatakan padamu." Nada suaranya adalah perintah yang tidak salah lagi. Benar-benar tersambar petir, Mike dan 8 personel lainnya yang bertanggung jawab atas South Warzone hanya bisa menatap dengan bodoh. Lebih dari sedikit ketakutan memenuhi hati mereka. Apakah orang bodoh ini memiliki keinginan mati? Dia benar-benar meneriaki God of War. Bukan hanya Derek yang meneriaki dan memerintahkan Dewa Perang berkeliling, tapi dia juga melakukannya di depan semua komandan berperingkat tertinggi di zona Perang Selatan. Saat itu, Mike tidak bisa menahan diri lagi. Suaranya meledak dalam teriakan marah. "Apakah kamu tahu siapa dia?" "Aku tidak peduli siapa dia. Yang penting adalah Tuan Caesar dari keluarga Caesar ingin bertemu dengannya sekarang, dan dia akan melakukan itu," kata Derek sambil tersenyum dingin. Memang benar bahwa Derek tidak tahu siapa Levi, tetapi dia masih memiliki Timothy Caesar untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Derek yakin bahwa tidak peduli seberapa bergengsi kedudukan masyarakat Levi, tidak mungkin dia bisa lebih kuat dari Tuan Caesar. Mike, Alfie, dan petugas lainnya hanya saling pandang tak percaya. Seluruh situasi sangat memalukan sampai menjadi lucu. Mereka tidak akan memiliki martabat yang tersisa setelah membiarkan sesuatu yang tidak terpikirkan seperti ini terjadi di depan Dewa Perang. Tapi sisi lucu dari seluruh perselingkuhan adalah bahwa pewaris kaya ini entah bagaimana berhasil menyinggung Dewa Perang itu sendiri. "Dan kenapa aku harus mendengarkanmu?" Senyum Levi sama dinginnya dengan Derek. "Kakau, ini Tuan Caesar yang sedang kita bicarakan. Keluarga Caesar praktis mengendalikan Southampton, dan jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan ikut denganku." Derek mendapati rasa malunya berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Tiba-tiba, Timothy berbicara dari suatu tempat di belakang Derek. "Apa yang terjadi, Derek? Tidak bisakah kamu menangani hal sekecil ini?" Pukulan ejekan Timothy hanya membuat Derek semakin marah. "Kamu punya waktu 3 detik untuk ikut denganku. 1, 2, aku bilang berhenti. Jangan pergi." Sebelum Derek bisa mencapai 3, Levi dan kelompoknya baru saja melewatinya untuk memasuki The Abyss secara langsung. "Hei, apa kalian semua tuli? Tahan di sana." Derek bisa berteriak serak, tapi Levi dan kelompoknya tidak berniat untuk mengakuinya. Dengan marah, Derek tampak seperti akan menyerbu ke dalam klub setelah Levi. "Tunggu." Timothy berjalan perlahan, diikuti oleh orang-orangnya. "Ah, Derek, bukankah kamu seharusnya cukup berpengaruh di South City?" Wajah Timothy adalah topeng kekecewaan ketika dia melihat Derek. Pada saat itu, Derek baru saja merasakan kemarahannya melonjak ke tingkat yang baru. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, bersumpah bahwa dia akan membuat Levi menyesali hari kelahirannya. Setelah mereka memasuki The Abyss, para pemimpin South City yang menunggu dengan cemas segera melangkah untuk menyambut Levi dan kelompoknya. Tetapi setelah benar-benar melihat Levi, semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Dewa Perang yang perkasa, yang membuat dunia gemetar dengan keberadaannya, menjadi seorang pemuda. Namun, ketidakpercayaan itu dengan cepat berubah menjadi rasa hormat. Bab 553. Levi menyenangkan dan mudah didekati, membuat mereka semua nyaman. Tidak heran jika Jesse Nielsen, pemimpin Northampton, hanya menyuruh mereka untuk memperlakukan Dewa Perang seperti yang mereka lakukan pada pemuda normal lainnya. Bahkan bos The Abyss, Orion Sinclair, mengikuti di belakang mereka dengan kagum. Dia benar-benar bersemangat dan gelisah pada saat yang bersamaan. Ini jelas merupakan pukulan terbesar yang diterima klubnya sejak dia mulai mengoperasikannya. Orang-orang ini tiba dalam kelompok lebih dari 20. Bahkan Dewa Perang ada di sini, fakta yang masih membuat Orion menggosok matanya dengan tidak percaya. Di luar The Abyss, Derek menghadapi dilema. "Jadi, mereka memasuki klub. Bukankah kamu dan anak buahmu seharusnya menjadi pemukul berat South City? Kelilingi saja tempat ini dan paksa mereka keluar, sekarang." Timothy berkata dengan dingin, menyalakan sebatang rokok. "Segera, Tuan Caesar," kata Derek buru-buru. "Menonton ini." Pada saat ini,
Channing, Melvin, dan pewaris kaya lainnya hanya tertawa tidak ramah. Kemudian, mereka mendekati pintu masuk The Abyss. Tuan Jacob, manajer The Abyss keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, langsung menyapa mereka dengan hormat. Dia mengenali pewaris kaya ini sebagai pelanggan tetap di The Abyss. Melvin melihat ke dalam interior klub. Aku ingin kamu melakukan dua hal. Pertama, bawa bosmu ke sini. Kami memesan seluruh tempat malam ini, dan aku tidak ingin orang lain masuk. Dua, usir semua yang baru saja masuk. Selain itu, Silas bahkan tidak repot-repot berpura-pura hormat saat dia meraung, pergi, sekarang. Biasanya, jika ahli waris kaya mengunjungi klub, staf The Abyss akan berebut untuk segera mematuhi perintah mereka. Namun, manajer sebenarnya ragu hari ini. Maaf, Jacob, tetapi kami tidak dapat mengaturnya untuk Anda dan teman-teman Anda malam ini, kata manajer itu hati-hati, merasa terjepit. Oh, ada apa? Melvin menuntut saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, itu sama saja dengan dipermalukan di depan Tuan Caesar. Orang lain sudah memesan The Abyss hari ini, Jacob, maaf, tetapi Anda tidak memberitahu kami sebelumnya, jadi tangan kami terikat. Satu-satunya hal yang dapat kami tawarkan kepada Anda sekarang adalah keringanan bagi Anda dan teman-teman Anda. Tagihan lain kali Anda datang ke klub kami, manajer meminta maaf dengan suara rendah karena dia tidak ingin menyinggung berbagai ahli waris yang kaya. Tetapi ketika Melvin mendengar bahwa klub itu dipesan penuh oleh orang lain, dia langsung marah. Dia menendang pintu klub dengan paksa, membuat benturan keras. Apakah saya terlihat seperti bangkrut dan ingin Anda melepaskan tagihan saya? Ya, pergi dari sini. Kami tidak membutuhkan amalmu. Pewaris kaya lainnya berteriak dengan marah. Sudah kubilang, kami tidak peduli siapa yang memesan tempat malam ini. Tendang dia keluar dan katakan padanya untuk tersesat. Kami memesan The Abyss hari ini. Sebaiknya kau lakukan sekarang, atau jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu menjadi tidak menyenangkan, geram Melvin. Maaf, Tuan, tapi kami benar-benar tidak bisa melakukan itu. Pihak lain sudah memesan klub terlebih dahulu. Kami harus mengikuti prosedur, kata manajer tak berdaya, tampak sedih. Saat itu, tamparan dering bergema di udara. Dalam sekejap, manajer itu memegangi wajahnya dengan kaget saat Melvin menamparnya. Bajingan tidak berguna, di Salt City, kamu bermain sesuai aturan kami. Sekarang bawa bosmu ke sini dan usir mereka. Untuk menambah penghinaan pada cedera, Silas mengirim manajer itu jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Tahukah Anda siapa itu? Itu Tuan Caesar, putra tertua dari keluarga Caesar, klan kuasi kerajaan di Southampton. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Anda akan terus mengoperasikan klub Anda jika Anda berencana menyinggungnya, kata Channing sambil menunjuk Timothy, yang berdiri di dekatnya. Masih memegangi wajahnya, manajer itu menggertakkan giginya erat-erat. Dengan segala hormat, Tuan, apapun yang Anda lakukan, kami tetap tidak mengizinkan Anda melakukan itu. Aku terlalu baik, rupanya. Pukul dia. Dengan mengatakan itu, Melvin dan yang lainnya mulai memukuli manajer itu, memberinya pukulan yang kejam. Bahkan beberapa penjaga keamanan yang hadir pun tidak luput. Semuanya dipukuli habis-habisan oleh ahli waris yang kaya. Keributan yang dihasilkan cukup keras sampai-sampai bahkan para pengunjung di dalam klub bisa mendengarnya. Pada saat yang sama, Levi dan yang lainnya baru saja duduk. Mendengarkan pujian dari berbagai orang besar tentang klubnya, Orion dalam suasana hati yang baik. Bos, ada masalah di pintu. Masalah besar, salah satu stafnya berteriak terengah-engah saat dia berlari ke arahnya. Apa yang salah? Tanya Orion segera. Beberapa ahli waris kaya memukuli orang-orang kita di luar, anggota staf itu menjelaskan dengan cepat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut anggota staf, tim tiba-tiba berdiri. Pemimpin Erudia membanting telapak tangannya ke meja dengan keras dan menggeram. Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi di bawah hidung kita. Aku akan melihatnya. Bab 554. Apa yang mereka inginkan? Orion buru-buru bertanya kepada anggota staf. Mereka tampaknya memiliki sesuatu terhadap pria ini di sini, bos. Anggota staf itu melirik Levi dengan gemetar. Apa? Seruan kaget Orion dengan sempurna merangkum bom luar biasa yang baru saja dijatuhkan pada mereka semua. Mendengar kata-kata anggota staf, kerumunan menjadi heboh. Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa di Salt City yang berani melakukan hal seperti ini? Siapa yang berani memilih God of War? Ini adalah kegilaan. Menantang Dewa Perang. Itu benar, baru saja, ketika kita berada di luar, mereka sudah datang untuk, Tuan Garrison, kata Mortimer pelan. Ya, benar, mereka menantang Tuan Garrison tanpa alasan apapun. Orang-orang lain dari Salt Warzone semuanya mulai berbicara. Levi tetap diam, tetapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia sedikit marah. Beraninya mereka, tim sangat marah. Para pemimpin Salt City lainnya, seperti Stephen, juga marah. Bola mata mereka cukup menonjol dari rongganya karena terkejut saat mendengar itu.
Itu benar-benar keterlaluan, kasus intimidasi yang tidak bermoral seperti ini terjadi tepat di depan hidung mereka segera setelah Dewa Perang tiba. Bagaimana Dewa Perang akan memandang kita setelah kejadian ini? Bagaimana kita akan menjalani rasa malu ini? Itu menyebalkan, dan pikiran itu saja membuat kemarahan mereka meroket. Bos, bukan hanya itu. Mereka juga ingin kamu mengusir semua orang dari sini, tambah anggota staf itu, sedikit meringis. Kerumunan yang berkumpul sekarang disambar petir di samping keterkejutan mereka. Emosi mereka berkobar lebih jauh. Ayo, kita lihat ini. Kami akan menangani masalah ini dengan serius, timpal tim. Stephen dan para pemimpin lainnya mengikuti di belakang tim dengan ekspresi gelap menutupi wajah mereka. Kemarahan mereka sangat terasa. Itu adalah pertemuan pertama mereka dengan God of War. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk membuat kesan yang baik, namun hal seperti ini terjadi. Reputasi mereka akan hancur berkeping-keping, itu benar-benar memalukan. Di luar The Abyss, pukulan brutal masih berlangsung. Melvin dan yang lainnya sudah mengambil darah dari para manajer dan penjaga keamanan yang mereka pukul, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pada tingkat ini, manajer dan yang lainnya akan segera dipukuli sampai mati. Diapit oleh kerumunan ahli waris yang kaya, Timothy menyaksikan kekerasan yang memuakkan itu tanpa satu pun perubahan dalam ekspresinya. Dia berkata dengan dingin, biar ku jelaskan bahwa situasi ini tidak ada di Southampton. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menantangku di sana. Jelas bahwa Timothy menegur berbagai pewaris kaya kota selatan karena melakukan pekerjaan yang buruk. Tanpa peringatan, tinju Melvin menancap ke wajah manajer, menyebabkan darah merah menyala berceceran di mana-mana. Bawa Orion Sinclair ke sini sekarang juga. Jacob, kenapa kamu melakukan ini? Mari kita diskusi yang masuk akal, iya. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika kita terus seperti ini, kata Orion buru-buru sambil berlari keluar untuk menengahi situasi. Hanya ketika Orion keluar, Melvin menghentikan keributan apapun yang dia sebabkan, lalu dia memandang Orion dengan dingin dan berkata, aku berkata, kami memesan seluruh klub hari ini. Jadi singkirkan orang-orang di dalam sekarang, atau aku akan merobeknya. Klubmu turun. Meski demikian, Orion tetap tenang. Puan, seperti yang sudah dijelaskan manajer saya sebelumnya, seseorang telah memesan klub sebelum Anda, jadi tolong kembalilah lain hari. Saya berjanji bahwa semuanya ada di rumah pada kunjungan Anda berikutnya. Jangan saling memusuhi sekarang, Kesal, Melvin meraung. Kami akan memesan klub ini hari ini, dengan satu atau lain cara. Puan Caesar datang ke sini secara pribadi hari ini. Apakah Anda akan tidak menghormatinya begitu saja? Keluarga Kaisar, Orion mundur selangkah karena terkejut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berharap pemimpin Prince Gang Southampton datang secara langsung. Pada hari biasa, The Abyss akan menggelar karpet merah untuk menyambutnya. Tapi hari ini bukan hari biasa. Para pelindung saat ini di dalam klubnya berada di seluruh liga sepenuhnya. Faktanya, mereka begitu kuat sehingga dia bergidik hanya memikirkan mereka. Channing menepuk wajah Orion mengejek dengan senyum dingin di wajahnya. Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu akan tidak menghormati Tuan Caesar? Semua orang mengalihkan pandangan penuh harap ke Orion. Jika pria itu tetap diam, mereka sudah mati untuk merobohkan tongkatnya malam ini. Maaf, tapi tidak hari ini, kata Orion tegas, mengubah ekspresinya menjadi topeng yang sangat tenang. Baik, kamu sendiri yang mengatakannya, Melvin berteriak marah, maka Abyss tidak perlu ada lagi. Sambil nyengir, Channing segera menelepon. Halo, saya Channing Jackman. Saya ingin Anda membawa lebih banyak orang untuk menghancurkan The Abyss sekarang. Apakah Anda mendengar saya, sekarang juga? Bab 555. Orion segera membalas, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani merobohkan tongkatku. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Namun, Melvin, Silas, dan pewaris kaya lainnya hanya tertawa terbahak-bahak. Dengar, Pak Tua, kami adalah raja di South City. Kami yang menentukan. Nah, itu tulang punggung yang Anda miliki. Sejak kapan ada di antara Anda yang memiliki otoritas tertinggi di South City? Suara dingin terdengar dari interior klub. Lihat, seseorang punya permintaan kematian. Melvin menyeringai dingin. Kamu punya nyali untuk melawan kami. Aku benar-benar ingin melihat idiot mana yang masih menantang kita. Melihat situasi yang tiba-tiba, Orion segera berkata, Tuan-tuan, silakan pergi saja. Tidak ada dari Anda yang mampu melewati orang-orang di dalam klub. Lupakan Tuan Caesar dari Southampton, saya cukup yakin tidak ada orang lain yang mampu memprovokasi mereka, salah satu anggota staf Orion menambahkan membantu. Tentu saja, staf The Abyss berharap agar situasi dapat diselesaikan secara damai tanpa konflik. Tetapi semakin mereka mencoba meredakan situasi, semakin Melvin dan yang lainnya menjadi marah. Kau bercanda, kan? Apa maksudmu dengan kita tidak bisa melewati mereka? Aku tidak peduli siapa yang ada di dalam klub itu. Kita akan menendang mereka keluar hari ini. Terbukti,
Melvin dan yang lainnya telah mengambil keputusan. Suara langkah kaki yang tiba-tiba bergerak cepat memenuhi udara. Mengikuti paduan suara langkah kaki, kerumunan orang muncul di pintu masuk kerumunan. Siapa yang membuat masalah di sini? Ekspresi tim adalah awan gelap yang menggelegar. Kami, Anda punya masalah dengan itu. Melvin dan yang lainnya menantang dengan kurang ajar. Melihat betapa kasar dan sombongnya para pewaris kaya itu, tim dan para pemimpin lainnya praktis gemetar karena marah. Sejak kapan Salt City mengizinkan pengganggu seperti ini ada? Tim menggeram pada Stephen. Stefanus menundukkan kepalanya. Itu salahku. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan tentang tumor seperti ini. Singkirkan segera. Tim berteriak keras. Keberanian seperti itu. Siapa kamu sebenarnya? Timothy tersenyum dingin dan perlahan berjalan ke depan. Dia mengarahkan senyum dingin itu pada Melvin dan ahli waris kaya lainnya. Kalian semua agak tidak berguna juga, bukan? Tak satu pun dari kalian bahkan bisa menangani orang biasa seperti ini. Merasa wajah mereka terbakar atas tuduhan Timothy, Melvin dan yang lainnya sangat ingin menghilang di tempat. Siapa kamu? Stephen bertanya dengan dingin. Kau bisa terkena serangan jantung jika tahu identitasnya, Pak Tua. Dengarkan baik-baik, ini Timothy Caesar, pewaris keluarga Caesar, klan kuasi kerajaan Southampton. Kata Derek keras. Takut sekarang, Derek menambahkan dengan kejam sebagai renungan. Namun, sesaat kemudian, Timothy terlambat menyadari bahwa orang-orang yang berhadapan dengannya bahkan tidak peduli untuk bereaksi terhadap pernyataan Derek. Dan itu membuat darahnya mendidih. Bagaimana mungkin mereka masih mengabaikanku setelah mereka tahu siapa aku? Baiklah, tapi apakah kamu tahu siapa kami? Tanya Stefan tiba-tiba. Karena lengah, Derek dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Kamu terlihat sedikit akrab. Tembakan besar Salt City muncul di layar lebar atau di berita cukup teratur. Namun, tim dan yang lainnya berpakaian santai hari ini, seperti warga sipil normal lainnya. Meskipun mereka tidak dapat menyebutkan nama mereka, Derek dan yang lainnya masih menganggap mereka sangat akrab. Senyum dingin Timothy tidak berubah. Baiklah kalau begitu, beritahu kami siapa Anda, tuan-tuan. Mari kita lihat apakah Anda bisa mengejutkan saya dengan identitas Anda. Ya, saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya. Beritahu kami nama Anda jika Anda punya nyali. Melvin dan pewaris kaya lainnya mendesak dengan nada mengejek. Apakah ada orang di Salt City yang masih bisa menakuti Timothy Caesar? Tentu saja tidak. Beberapa tahun yang lalu, mungkin Scott Yates dan Triple Group masih bisa melakukan beberapa bentuk perlawanan. Tetapi siapapun selain mereka tidak dapat dianggap sebagai gangguan, apalagi ancaman yang sebenarnya. Dengar, kalau begitu, namaku Tim Cronan. Tim berkata dengan marah, berhati-hati untuk mengartikulasikan setiap kata dengan jelas. Tim Cronan, siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Kau benar, omong kosong apa Tim Cronan itu? Melvin dan yang lainnya saling bertukar pandang bingung. Mereka benar-benar tidak tahu identitas Tim. Tim Cronan adalah pemimpin Erudia, kata Orion. Dia melawan keinginan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat itulah, semua pikiran Melvin tiba-tiba terputus. Kata-kata Orion membuat mereka semua terkejut, mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 556. Melvin ternganga tanpa suara. Derek tercengang. Dan Silas, yah, dia menatap kaget. Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan mata melotot keluar dari rongganya saat membeku di tempat. Bahkan Timothy mendapati dirinya menjadi bodoh. Cerutu yang dia hisap jatuh ke tanah dari mulutnya yang menganga. Tim Cronan. Ini adalah Tim Cronan, pemimpin Erudia. Saya wakil pemimpin Erudia, Woody Emil. Dan aku kepala Departemen Kepolisian, Wright Hector. Saya Stephen McKay, wali kota Salt City. Saya wakil pemimpin kota selatan, Corey Madison. Nama saya Tonkin, dan saya kapten unit patroli kota untuk kota selatan. Satu demi satu, kerumunan yang berkumpul melangkah maju untuk menyatakan identitas mereka dengan keras. Sial. Ketika Timothy dan kelompoknya mendengar mereka mengumumkan berbagai gelar mereka hampir kehilangan akal. Derek dan kroni-kroninya bahkan lebih ketakutan, gemetar seperti daun tertiup angin saat keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Saat itu, kerumunan lain muncul di pintu masuk klub. Timothy dan kelompoknya mengenali mereka sebagai rombongan yang menemani Levi sebelumnya ketika mereka memasuki klub. Hei, kami tidak bisa membiarkan kalian semua bersenang-senang ketika ada keributan di sini. Kami di sini untuk bergabung. Coba tebak, saya Mike Pence, panglima tertinggi dari 300.000 tentara yang ditempatkan di Salt Warzone. Suara orang tersedak ketakutan semakin keras. Saya wakil panglima tertingginya, Rex Hanson. Saya ahli strategi militer zona perang selatan, Hector Christensen. Saya Mortimer Lambert, Kapten Resimen Salt Warzone. Dan aku Alvis Tele, Komandan Legiun Naga Brigade Besi. Apa yang? Keheningan turun di atas kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa benturan keras terdengar.
Setelah Alfie dan para perwira militer lainnya mengumumkan identitas dan gelar mereka, Timothy dan teman-temannya hanya terduduk lemas di tanah karena terkejut. Kaki mereka gemetar saat tubuh mereka lemas, membuat mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sangat tidak bermartabat. Yang memalukan, kebanyakan dari mereka bahkan mengompol. Noda gelap menyebar di bagian depan celana mereka dan terasa hangat di udara dingin. Bau busuk urin mulai menyerang hidung semua orang yang hadir. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka Timotius dan ahli waris kaya lainnya pernah berharap bahwa mereka berpapasan dengan para pemimpin puncak Erudia. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 10 pemimpin itu. Semua pemimpin itu berkumpul di sini, tanpa satu orang pun yang hilang dari barisan mereka. Itu benar-benar tabu besar yang baru saja dilanggar oleh Timothy dan teman-temannya. Mereka berada dalam masalah serius sekarang. Suara tinggi dan tipis datang dari tenggorokan Derek. Dia kehilangan akal karena ketakutan, mulutnya berbusa dan kejang-kejang secara berkala. Itu terlalu menakutkan. Dihadapkan dengan oposisi yang begitu kuat, tidak ada orang waras yang akan memilih untuk menghadapi lawan mereka secara langsung. Tapi kami bertemu mereka dan melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa begitu bodoh? Ahli waris kaya di sini tidak hanya berdiri di tanah mereka dengan bodoh, tetapi mereka dengan arogan juga menantang orang-orang besar itu. Setiap kata-kata sombong mereka hanya menjadi surat perintah kematian yang mereka tanda tangani dengan sukarela. Terlambat untuk melakukan apapun sekarang, kesadaran tiba-tiba menyadarkan mereka mengapa Orion dan manajer lebih suka mengambil risiko menyinggung perasaan mereka daripada menuruti tuntutan mereka. Ternyata mereka benar-benar tidak mampu melewati orang-orang yang memesan klub hari ini. Sederhananya, mereka dalam masalah besar sekarang. Saat itu, seseorang mulai menangis dengan cara yang sangat tidak bermartabat. Bahkan pada hari yang baik, pewaris kaya di sini bukanlah orang yang berkemauan keras. Sekarang, dihadapkan dengan situasi ini, kebanyakan dari mereka ketakutan karena akalnya. Melvin dan yang lainnya hanya menangis terseduh-seduh. Jika mereka membuat orang lain kesal, mereka mungkin masih bisa menyelamatkan situasi. Tapi sekarang setelah mereka melewati VIP tingkat tinggi ini, bahkan keluarga mereka bisa berada dalam bahaya. Jika para tetua di rumah mengetahui kejadian ini, mereka mungkin akan memukuli mereka sampai mati untuk memberi mereka pelajaran. Timothy juga cukup ketakutan. Dia sangat takut sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Jika dia terlibat dalam insiden seperti ini begitu dia tiba di South City, posisinya di keluarga Caesar di Southampton juga dalam bahaya. Saat itu, Timothy sudah bisa membayangkan bagaimana kakeknya, Richard, akan mencabik-cabiknya. Tak seorang pun akan mengharapkan pewaris kaya South City untuk berbaring di tanah membasahi celana mereka. Jika orang-orang kota selatan ada di sekitar untuk menyaksikan pemandangan itu, mereka harus mengangkat rahang mereka dari tanah. Lagi pula, tidak setiap hari di mana orang bisa melihat pewaris kaya dari South City mendapat sinar matahari yang hidup dari mereka, bagaimanapun juga. Namun sayangnya bagi ahli waris yang kaya ini, mereka mengalami nasib sial karena bertemu dengan orang yang bahkan lebih berkuasa dari mereka. Apakah kamu tahu siapa orang-orang di dalam klub itu? Tim terus berteriak pada ahli waris yang ketakutan. Pria di dalam adalah... Alfie menyela Tim dengan lancar sebelum dia bisa mengungkapkan apapun. Seseorang yang benar-benar tidak bisa kamu sakiti. Ya, tak satu pun dari Anda harus menyinggung dia, dengan satu atau lain cara, kata Tim tenang setelah menyadari kesalahannya. Mendengar pernyataan samar Alfie, Timothy dan ahli waris kaya lainnya dengan cepat menyimpulkan bahwa pria di dalam klub itu setingkat dengan Tim dan yang lainnya. Singkatnya, itu adalah pria lain yang bisa membuat hidup mereka seperti neraka jika mereka menyinggung perasaannya. Bab 557. Tak satu pun dari mereka mengira pria misterius di dalam klub itu adalah dewa perang sendiri. Ini adalah pria yang mengintimidasi seluruh dunia untuk mengikuti garis dengan kehadirannya saja. Kalau saja mereka tahu pria yang baru saja mereka hina adalah dewa perang. Beberapa orang benar-benar akan takut setengah mati hanya dengan mengetahui hal itu. Resolusi damai, Mer, Ronan, Alfie mengingatkan. Terlepas dari segalanya, Levi ingin tetap menyamar. Dengan itu, Tim mengakui pernyataan itu dengan anggukan. Dia berbalik menghadap Timotius dan yang lainnya lagi dengan tatapan peringatan. Kalian semua bisa pergi sekarang, tapi yakinlah jika aku melihat salah satu dari kalian bertingkah di luar batas lagi, aku akan menanganinya secara pribadi. Namun, Panglima Wilayah Perang mendengus tidak setuju. Tidak, kurasa tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Minta orang tua mereka untuk datang dan menjemput mereka. Stephen setuju, itu ide yang bagus. Adalah normal bagi orang tua untuk meminta maaf atas nama kesalahan anak-anak mereka. Apa, sekali lagi, Derek dan gengnya ketakutan. Jika keluarga kita tahu masalah yang baru saja kita alami, kita akan menjadi daging mati. Saat itu, Sekretaris Stephen segera mulai menghubungi orang tua mereka. Tidak ada yang pergi tanpa izinku. Tim memperingatkan sebelum kembali ke klub. Tergeletak di tanah,
Timothy dan ahli waris kaya lainnya hanya bisa menatap kosong, menunggu air mata yang menolak untuk datang. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi lebih buruk. Itu lebih dari mengerikan. Segera, beberapa mobil mewah tiba di tempat kejadian. Masing-masing mobil tersebut berasal dari keluarga Jacob, keluarga Jackman, keluarga Ferguson, dan keluarga Davis. Kepala semua keluarga kaya telah tiba, dan mereka semua marah pada masalah yang tanpa disadari oleh anak-anak mereka yang nakal telah membawa mereka. Sekretaris Stephen sudah menjelaskan proses seluruh insiden itu kepada mereka, tanpa menyisakan detail. Selain sangat marah pada keturunan mereka, para kepala keluarga juga ketakutan. Dari semua orang yang tersinggung, bajingan ini menyinggung orang-orang ini. Mereka bisa menghancurkan keluarga kita hanya dengan satu kata. Begitu mereka turun dari mobil mereka, kepala keluarga langsung menuju Derek dan gengnya. Pak Davis mengirim Derek terbang beberapa meter ke belakang dengan satu tendangan. Yaps menembus udara saat pewaris kaya lainnya segera diberi pelajaran oleh orang tua masing-masing. Segera, mereka menjerit kesakitan saat orang tua mereka memukuli mereka tanpa ampun. Jeritan sedih hampir terdengar seperti babi yang dikirim ke pembantaian. Semua kepala keluarga yang hadir bertujuan untuk membunuh. Begitu mereka mendapatkan salah satu putra mereka, tidak ada hal lain yang penting kecuali pemukulan yang kejam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ketika Timothy melihat darah berceceran di tanah saat pewaris kaya Salt City ditendang secara menyeluruh oleh orang tua mereka, dia merasa takut meremas hatinya. Jika kakeknya, Richard, mengetahui tentang kejadian ini, Timothy akan menghabiskan setidaknya 1 bulan di tempat tidur setelah menjadi sasaran kemarahan yang mudah berubah itu. Ayo pergi dari sini, kata Timothy cepat, diam-diam menyelinap pergi bersama para pengikutnya. Pada akhirnya, pewaris kaya Salt City meninggalkan tempat kejadian ditarik dengan ambulans. Insiden memalukan itu membuat gelombang di kalangan sosial Salt City. Semua orang dan ibu mereka dengan liar menebak-nebak apa yang bisa menyebabkan semua ahli waris kaya dikirim ke rumah sakit setelah ditendang. Ketika Timothy menyelinap kembali ke Tropical Villa, Richard menunggunya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Kembali begitu cepat. Yang lain terlalu menonjol, kakek, jadi kupikir lebih baik aku pulang dulu. Aku masih harus bertemu Abigail untuk upacara pertunangan besok. Jadi, alangkah buruknya jika ada orang yang menyerangku sekarang. Timothy menggosok hidungnya dengan gelisah. Mendengar itu, kerutan Richard berubah menjadi senyum puas. Itu anakku, masa depan keluarga Caesar. Bermain-main tidak apa-apa, asalkan kamu bisa memahami waktunya. Aku akan pergi istirahat sekarang, kakek. Aku berjanji akan berada dalam kondisi terbaikku untuk besok. Timothy buru-buru mencari alasan. Dia masih ketakutan, merasakan setiap serat tubuhnya dirangkai dengan erat. Tidak mungkin dia bisa mengakui kepada kakeknya bahwa dia dalam masalah besar. Oleh karena itu, Timothy sudah memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah terus menyembunyikan kebenaran dari kakeknya selama dia bisa. Alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Panik, dia segera melarikan diri. Begitu Timothy pergi, kepala pelayan angkat bicara, Tuan Caesar, tidakkah menurut Anda ada yang salah dengan Timothy? Dia biasanya tidak pernah terlihat sepucat itu kecuali ada masalah. Richard menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat keluarga kita bermasalah di Salt City? Ah, itu benar. Lagi pula, siapa yang berani menyinggung keluarga Caesar yang perkasa? Kepala pelayan itu tertawa. Bab 558. Richard mengelus jenggotnya sambil berpikir sebelum tersenyum. Kau tahu, melihat Timothy tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana memang membuatku merasa agak bangga. Ngomong-ngomong, beritahu keluarga Black untuk mempersiapkan kunjungan kita dengan baik. Aku akan secara pribadi membawa Timothy untuk melamar Abigail besok. Akan berhasil, Tuan Caesar. Kembali ke kamarnya, Timothy yang cemas mondar-mandir tak terkendali. Sekarang petinggi Erudia sudah mengenaliku, tidak mungkin keluarga Caesar masih bisa berkembang ke Erudia. Jika kita masih mencoba, aku hanya tahu kita akan mati dengan menyakitkan. Keringat dingin kembali bercucuran di kening Timothy. Dia mengelus dagunya, tanpa sadar meniru pose kakeknya saat dia memeras otaknya. Saya perlu menemukan cara untuk membuat kakek menyerah berjuang untuk mengendalikan Erudia. Kembali ke dalam The Abyss, Levi sedang berbicara dengan tim dan yang lainnya. Setelah bertukar basa-basi biasa, Levi langsung ke intinya. Saya secara tidak langsung telah menyebabkan sebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh Triple Group dan Scott Yates, jadi saya berencana untuk membersihkan kekacauan ini untuk selamanya. Ah, itu akan lebih dari cukup jika Anda membantu kami merapikan ujung yang longgar, Tuan Garrison. Bagaimana kami bisa meminta lebih dari itu? Tim dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Jangan terlalu baik, aku yang menyebabkan masalah sejak awal, jadi wajar saja jika aku menyelesaikannya. Levi berkata dengan tegas. Dia melanjutkan berbicara, selain itu, saya merencanakan pengembangan skala besar di Erudia dengan Morris Group sebagai titik awal. Anda telah melihat pencapaian kami di Northampton. Saya yakin perusahaan saya dapat melakukan hal yang sama untuk orang-orang dari kota selatan juga.
Saya mengerti sekarang, Tuan Garrison. Tolong, jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, kami akan segera menyediakannya untuk Anda, kata tim emosional. Ketika dia dan para pemimpin lainnya mendengar tentang rencana Levi untuk mengembangkan Erudia, mereka semua sangat bersemangat. Pada saat yang sama, rasa hormat mereka terhadapnya juga meningkat pesat. Levi adalah pahlawan yang bersumpah untuk bertarung di medan perang, membunuh musuh mereka dan melindungi Erudia. Namun, pria yang lelah perang ini masih bisa memikirkan orang-orang Erudia, melakukan yang terbaik untuk mengembangkan dan memodernisasi negaranya. God of War ini benar-benar satu dari sejuta. Malam itu, Levi dengan ramah menolak perlakuan khusus apapun dan pergi ke zona perang selatan ke kamar dengan para prajurit di sana. Pagi-pagi keesokan harinya, dia menerima telepon dari Abigail. Levi, aku mendapatkan jodoh hari ini. Bisakah kamu datang nanti? Aku tidak merasa aman jika kamu tidak ada di sini, Abigail memohon dengan tulus. Tenang, Abigail, dengan aku di sekitar, tidak ada yang akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan, kata Levi tenang. Kau benar-benar kakak ipar terbaik yang pernah kuminta. Aku yakin kau juga enggan melihatku menikah, ya. Abigail menggoda, terdengar jauh lebih bahagia sekarang. Tentu saja, kamu adalah adik perempuan Zoe. Tidak mungkin aku akan membiarkan siapapun menggertakmu, kata Levi serius. Oh, jadi itu semua karena Zoe. Abigail terdengar sedikit kecewa, tetapi sebagian besar dia masih ceria. Tidak apa-apa, Levi, aku senang selama kamu mau menjagaku. Pada pukul 11, keluarga Caesar selesai dengan semua persiapan mereka di Tropical Villa. Dua sedan mewah berjejer di depan gerbang. Mobil keamanan yang mengikuti di belakang sedan itu dipenuhi dengan banyak peti harta berharga seperti emas, perak, dan bahkan mutiara legendaris yang dibanggakan. Sebagai keluarga Caesar, kami tidak bisa menahan diri ketika kami pergi untuk meminta tangan seseorang, kata Richard sambil mengelus jenggotnya. Dia berbalik menghadap Timotius, ekspresi terkejut tiba-tiba melintas di wajahnya. Timothy, apa yang terjadi padamu? Tidurmu tidak nyenyak semalam, lingkaran hitam di bawah matamu lebih gelap daripada jurang maut. Kamu terlihat seperti mobil yang menabrakmu, nak. Timotius tersenyum canggung. Ya, aku tidak bisa terbiasa dengan tempat tidur, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Itu bohong. Kenyataannya, Timothy terlalu takut pada kakeknya untuk beristirahat, apalagi tidur. Selama sebulan penuh, dia terjaga sepanjang malam dalam ketakutan. Oh, itu saja, jangan khawatir, nak, setelah keluarga Caesar memiliki basis yang dapat diandalkan di South City, kamu akan punya banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kamarmu di sini. Richard membelai janggutnya dan tersenyum, cetak biru besar rencana ekspansi keluarga Caesar melintas di benaknya. Dalam pandangannya, keluarga Caesar hanya beberapa hari lagi untuk menaklukkan kota selatan sepenuhnya. Di sisi lain, Timothy berusaha untuk tidak membiarkan rasa takutnya meluap ke dalam ekspresinya. Dia ingin aku tinggal di South City untuk jangka panjang. Sejak kejadian itu, Timothy ketakutan bahkan pergi keluar rumah. Kakek, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Timothy menggosok kepalanya dengan sedih. Ada apa, anakku? Richard bertanya. Ayo kita keluar dari kota selatan, kakek. Lupakan lamaran itu. Tidak ada artinya. Timothy berseru, tidak dapat menahan kata-katanya lagi. Mereka jatuh dengan terburu-buru. Mendengarkan seruan putus asa Timothy, mata Richard menyipit. Bab 559. Ada apa? Jelaskan padaku sekarang juga. Richard menuntut dengan marah. Kakek, saya pikir South City adalah lautan merah, dan perkembangan di sana tidak layak untuk sumber daya keluarga Caesar. Selain itu, tidak ada yang mengesankan tentang latar belakang Abigail, jadi saya tidak berpikir dia cocok untuk saya. Timotius menjelaskan. Apa yang kau tahu? Richard berteriak. Setelah kejatuhan Scotiates dan Triple Group, wilayah di sana sekarang terbuka lebar. Keluarga Caesar hanya bisa mengambil sekitar setengah dari sumber daya, namun Anda mengatakan kepada saya bahwa itu tidak sepadan dengan waktu dan usaha Anda. Untuk menjaga pijakan kita di kota selatan, kita perlu membudidayakan boneka. Siapa yang lebih baik dari si hitam? Itu pasti Abigail. Kakek, apakah kamu sadar bahwa kota selatan pada dasarnya dalam kekacauan saat ini? Kami hanya akan membakar lebih dari setengah sumber daya yang kami investasikan ke dalamnya jika kami menginjakkan kaki di kota selatan sekarang. Timothy takut dengan gagasan itu, karena dia tidak ingin tinggal sedetik lebih lama di South City. Omong kosong, kenapa kamu tidak percaya diri? Apa yang kita takutkan di kota selatan? Siapa yang bisa mengancam kita? Richard marah pada saat ini. Kakek, aku. Cukup. Raungan Richard membuat Timothy bergidik. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah keluarga Black. Robert, Meredith, dan semua orang kulit hitam keluar di pintu masuk untuk menyambut mereka. Salam, Ketua, sudah lama sekali. Meredith dan suaminya sangat senang melihat Caesars. Bailey dan Pamela juga tersenyum saat melihat Timothy. Mereka sangat puas dengan calon menantu mereka.
Abigail, bagaimanapun, mendengus saat melihat Timothy, dia sangat kurang dibandingkan dengan Levi. Lihat lingkaran mata hitam itu. Aku yakin dia pasti melakukan bisnis ilegal di malam hari. Awalnya, Timothy acuh tak acuh terhadap lamaran pernikahan ini hari ini. Namun, matanya berkilau saat melihat Abigail. Dia sangat cantik. Ada banyak gadis cantik di Southampton, tapi wow, saya tidak berpikir ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Selain itu, saya mendengar bahwa dia masih kuliah. Saat melihatnya, Timothy berubah pikiran saat itu juga. Aku akan menang atas Abigail dulu. Apakah saya tinggal di South City atau tidak, itu masalah untuk hari lain. Keluarga Black cukup puas dengan pengaturan pernikahan kali ini. Apalagi setelah melihat calon menantu mereka secara langsung. Abigail, kau sangat beruntung. Dia terlihat seperti pria yang baik. The Blacks tidak bisa tidak memuji Timotius. Setelah itu, Richard dan Meredith berbasa-basi di pintu masuk kediaman keluarga Black. Meskipun kita sangat dekat, kita masih harus mematuhi formalitas yang diperlukan. Ini hadiah pernikahanku. Richard memerintahkan pengawalnya untuk menyerahkan hadiah pernikahannya kepada keluarga kulit hitam. Pengawal keluarga Caesar membawa kotak-kotak hadiah pernikahan ke manor keluarga Black. Abigail ingin menyela tetapi dihentikan oleh Pamela. Meredith dan Robert sama-sama menyeringai lebar. Keluarga Caesar hanya menganggap serius formalitas karena mereka sangat menghormati kami, Blacks, dan Abigail. Selamat datang. Richard dan orang-orangnya disambut dengan hangat di kediaman keluarga Black, di mana kedua keluarga terlibat dalam pertukaran yang riang. Tiba-tiba, Richard memberi isyarat agar semua orang diam. Sekarang, saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat kedua tunangan itu. Timothy, bagaimana kesan Anda terhadap Abigail? Richard melirik ke arah Timothy. Timothy menyeringai, kakek, sangat bagus. Aku bersedia menikahi Abigail. Wow, orang-orang hitam sangat senang mendengarnya. Itu keren. Abigail akan menikah dengan keluarga Caesar. Keluarga hitam naik ke tiang totem status sosial. Richard melirik Abigail selanjutnya, bagaimana menurutmu, Abigail? Semua mata tertuju pada Abigail, mengantisipasi jawabannya. Yah, menyebalkan untukmu, karena aku tidak. Dia membuat dirinya keras dan jelas. Gumaman dan bisikan memenuhi udara, heran dengan penolakannya yang terang-terangan. Bab 560. Mereka semua melemparkan tatapan tidak percaya pada Abigail. Mereka mengira lamaran pernikahan akan diperdebatkan karena hampir mustahil bagi Abigail untuk menolak pria sesempurna Timotius. Terlepas dari itu semua, hal-hal tidak berubah menjadi harapan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Abigail akan menamparkan Caesars dengan penolakan langsung. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa klan kuasi kerajaan di Southampton, keluarga Caesar, ditolak secara brutal. Itu bahkan memalukan ketika kepala rumah tangga, Richard, adalah orang yang memimpin lamaran pernikahan atas nama Timothy. Berita ini akan membawa aib besar bagi keluarga Caesar. Dinamika hubungan antara Blacks dan Caesars berubah drastis saat Abigail menolak lamaran pernikahan. Dia tidak hanya mengatakan tidak pada pernikahannya dengan Timothy. Sebaliknya, dia pada dasarnya mempertaruhkan hubungan antara Blacks dan Caesars. Keluarga kulit hitam akan membayar harga yang mahal untuk keberaniannya. Richard dan Timothy membelalakan mata tidak percaya pada Abigail karena penolakannya di luar dugaan mereka. Apa yang baru saja Anda katakan? Richard menuntut. Aku bilang, aku tidak mau menikah dengannya. Abigail mengulangi dengan nada tegas. Apa, beraninya kau? Abigail, apa yang kau katakan? Meredith dan Robert terkejut dengan pemberontakan putri mereka dan berteriak padanya. Mereka buru-buru menambahkan, Abigail, apa yang kamu lakukan? Kamu harus menyetujuinya. Leonard dan Jonathan menimpali, tepat sekali. Abigail, bagaimana mungkin Anda menolak tawaran ini? Kami tidak mampu membelinya. Abigail, kamu harus setuju. Jangan gegabah. Semua orang kulit hitam menekannya untuk menyetujui pernikahan itu. Karena mereka tahu mereka akan mati jika mereka memang membuat malu Caesars. Oleh karena itu, Abigail harus menyetujuinya, bagaimanapun caranya. Air mata mengalir di pipinya saat dia melihat yang lain. Bukankah aku bisa memilih siapa yang akan kunikahi? Ini sudah abad ke-21, jadi mengapa kalian masih mempraktekkan budaya pernikahan perjodohan kuno? Apakah kalian semua fosil, untuk menangis dengan keras? Wajah Richard tenggelam mendengar ucapannya. Apakah dia menyebutku fosil? Jelas bagi semua orang bahwa Richard tidak senang. Kami benar-benar selesai kali ini. Sementara itu, Meredith juga marah dengan ucapan Abigail. Dia menegur cucunya secara terbuka, Abigail, saya bisa mengakomodasi keinginan Anda yang biasa, tetapi saya tidak akan mentolerirnya hari ini. Anda tahu apa? Anda benar, Anda tidak memiliki suara dalam pernikahan Anda sendiri. Robert menghela nafas dan menimpali, Abigail, kamu harus menyetujui ini hari ini. Kamu harus menempatkan dirimu pada posisi kami. Bailey dan Pamela buru-buru menambahkan, Tuan Caesar,
kami menyetujui lamaran pernikahannya atas nama putri kami. Kami yakin dia akan menyetujuinya pada akhirnya. Namun, Richard melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Tidak, aku ingin mendengarnya mengatakannya. Timothy juga marah, itu benar, kita harus mendengarnya darinya. Tidak ada wanita yang pernah menolakku. Setelah keduanya mengatakan itu, semua mata kembali tertuju pada Abigail. Tunggu apa lagi, katakan ya. Mereka semua menghasutnya. Sepanjang hidupnya, Abigail tidak pernah begitu terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelumnya. Saat itu, sebuah bayangan melintas di benak Russell. Tunggu dulu, nenek dan kakek. Mengapa kita harus memaksa Abigail ketika dia enggan menikah? Kami juga keluarga yang cukup mapan. Tidak perlu membungkuk begitu rendah untuk mengemis pada orang lain. Russell angkat bicara tiba-tiba. Dia tahu tentang Levi. Oleh karena itu, wajar baginya untuk mendukung Abigail dan menjadi satu-satunya di keluarga Black yang mendukung keputusan Abigail. Selain itu, dia tahu bahwa semua orang akan datang ke keluarga Black jika mereka memiliki Levi. Tidak akan ada kesempatan bagi keluarga Caesar untuk mengeluarkan suara. Sepertinya orang kulit hitam tidak terlalu memikirkan keluargaku. Cek-cek, Richard mengejek setelah itu. Merasa tidak senang, Timothy menimpali juga, sepertinya orang kulit hitam tidak puas denganmu, kakek. Kepala, bukan itu yang kami maksud. Tidak ada yang berani tidak menghormati Anda dan keluarga Caesar. Meredith dan Robert buru-buru menjelaskan. Bersambung.